Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di Brapat Pajak angkatan yang ke-7 ini. Dan pagi hari ini kita akan memulai materi pelatihan baru. Kalau seminggu kemarin kita sudah membahas salah satu jenis output, yakni PPh pasal 21, dan juga sudah berlatih bagaimana cara penghitungan sekaligus penginputan di ISPT PPh pasal 21-nya sampai ke pelaporan ya, baik itu masa maupun tahunan. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan materi PPh Output, tapi untuk pasal PPh pasal 23 dan juga PPh pasal 22 nanti ya. Setelah jadi hari ini kita akan ada dua sesi. Pagi membahas PPh pasal 23 dan siangnya nanti PPh pasal 22. Dan untuk trainernya kali ini masih bersama dengan Mbak Tika, Melani Trisartika dari Klip Pajak. Jadi nanti untuk PPh Output sendiri nanti kita akan belajar mengenai PPh pasal 23, 22, kemudian ada PPh pasal 26 dan juga pasal 15 juga ya. Seperti itu. Sedikit pembuka dari saya. PPh pasal 23 itu adalah PPh spesifik ya. Jadi hanya dikenakan atas objek-objek tertentu yang salah satunya adalah atas jasa maupun sewa ya. Ada juga PPh atas dividen, cuman sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dividen itu ada syarat dan ketentuannya seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Untuk itu saya serahkan kepada Mbak Tika untuk memulai pelatihan pada pagi hari ini. Dari saya terima kasih, selamat mengikuti pelatihannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Faris. Ini dulu ya, pretest dulu ya. Pretest, boleh mungkin nanti ya, karena saya kebetulan lagi di luar ya, jadi saya nggak device-nya, saya nggak bawa device-nya, jadi mungkin boleh nanti kalau menjelang istirahat nanti ya, mungkin saya coba lakukan pretest dulu gitu ya. Kebetulan ini masih di luar gitu. Ya, Mas Faris. Nanti berarti istirahat sekitar pukul 9.30 ya, Mas Faris ya? Pukul 10 sih, pukul 10 nanti. 10 Kurang lebih ya, 2 jam, 10. tapi ya istirahatnya nanti jam 10 sampai setengah 11, nanti lanjut lagi sampai di sesi kedua berarti setengah 11 sampai kurang lebih jam setengah 1. Oh baik, siap. Terima kasih Mas Faris. Bapak Ibu boleh ingatkan saya kalau misalnya saya kelewatan jamnya ya. Izin saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ketemu kembali ya bersama saya. Selamat happy weekend sebelumnya. Semoga semuanya sehat selalu dan saya senang bersyukur bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu. Seperti biasa sebelum kita mulai hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh, saya belum bisa ini ya, share screen Mas Faris. Aduh, Mas Faris jangan-jangan udah ini lagi ya, nggak join ya. Mas Faris saya belum bisa join. Belum bisa share screen ya. Sebentar ya, Bang. Oh ya, sebentar ya. Oh iya. Ya, nanti kira-kira kurang lebih kita akan masuk ke PPh, tetapi lebih ke output-nya, pemotongan pemungutannya. Kalau output itu biasanya ada PPh 21, 23, 4E2, PPh pasal 15, PPh 26 ya. Nah, kalau PPh 21 sudah dibahas ya berarti ya Bapak Ibu ya. Boleh ya kalau ingin open mic supaya kita two ways communication, saling diskusi. Ini sudah bisa Mas Faris? Oh, belum bisa ya, masih nunggu ya. Nah, mungkin saya sampaikan dulu kali ya pengantarnya. Intinya pemotongan pemungutan itu kan melibatkan ada pihak ketiga ya, withholding tax ya. Bukan berarti pajak kita selesai, langsung selesai di saat transaksi ya.
pemotongan pemungutan itu ibaratnya seperti prepaid atau DP, yang mana suatu akhir tahun nanti tetap kita menghitung ulang penghasilan kita, menghitung ulang pajak terutang kita, nanti Silakan dicoba lagi ya, Tika ya. oh baik, siap Mas Faris. Nanti untuk pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain itu menjadi kredit pajak. Ya, itu jadi kredit pajak itu sekali lagi bukan berarti pajak kita sudah selesai dibayar semua, ibaratnya oh saya udah dipotong pajak sama PTA, kenapa saya harus bayar pajak lagi gitu ya. Nah, WPWP itu biasanya seperti itu, padahal pemotongan pemungutan itu sebenarnya baru ibaratnya seperti DP saja ya. Saya coba izin, saya mau share screen. Nah, sudah terlihat ya. Baik, langsung saya mulai. Ini mekanisme atau PPH yang ada mekanisme skema pemotongan pemungutan kurang lebih ada PPH 21, PPH 22, PPH 23, 15, 4 ayat 2. Nah, sebelumnya kalau PPH 21 itu nanti hubungannya dengan sebentar. Dengan penghasilan yang didapatkan atau diperolehnya karena ada apa ya istilahnya ya, lebih ke aktif income. Kita sebagai pegawai lebih untuk orang pribadi. Kita sebagai pegawai, sebagai karyawan, kita mendapatkan penghasilan, nanti pemberi kerja, jadi ada usaha ya, ada usaha, ada upaya usaha, lebih ke usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan penghasilan itu, nanti penghasilan itu bisa saja ada potensi untuk dilakukan pemotongan PPH 21. Nah, lebih ke aktif income. Kalau PPH 22 itu lebih unik, variasinya lebih banyak. Variasinya bisa terjadi karena adanya transaksi pembelian ataupun penjualan. Ya, pembelian atau penjualan. Nanti kalau untuk PPH 23 sendiri itu lebih ke penghasilan yang pasif atau pasif income. Pasif income, kemudian ada juga jasa ataupun sewa. Nah, pasif income ini karena kapital ya, kita punya modal, dari modal tersebut kita mendapatkan penghasilan. Nah, di situ bisa jadi ada potensi untuk dilakukan pemotongan PPH 23. Kalau PPH pasal 15 itu nanti ngomonginya mengenai pelayaran dalam negeri dan lain-lain. Nanti kita akan elaborate satu-satu. Kalau 4 ayat 2 itu tentang PPH final. Ya. Ingat yang selalu perlu kita ingat, PPH 4 ayat 1 itu dia mengenai PPH yang dikenakan objek pajak. Berarti ini yang objek. Kalau 4 ayat 2 itu penghasilan yang dikenakan PPH final. 4 ayat 3 adalah yang non-objek. Nah, gini ya. Ini kuncinya di sini. Yang akan kita bahas ini nanti PPH 23 dulu. Karena PPH 23 ini yang sering banyak kita jumpai. PPH 22 memang kadang ya ada banyak beberapa transaksi kita temui, tapi lebih ke PPH 23 lebih banyak dan PPH 4 ayat 2. Tapi hari ini kita akan bahas PPH 23 dulu. Kalau ada cukup waktu kita masuk ke PPH 22. Nah, pemotongan pajak itu ada di PPH 21, 4 ayat 2, PPH 23, PPH 15, PPH 26 juga ketika si penerima atau yang memperoleh penghasilan adalah subjek pajak luar negeri. Kemudian ini PP 23 2018 ini untuk WP UMKM, yang mana sebenarnya PP 23 2018 adalah turunan dari Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 2, Undang-Undang 4 ayat Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 2 WP UMKM. Dan nanti di sini juga ada mekanisme pemotongan. Tetapi nanti masuknya ke PPH final 4 ayat 2.
di belakang nanti yang akan kita bahas. Seperti yang pernah saya sampaikan ya, kalau di KUP itu ada self-assessment, kemudian official assessment, dan withholding system. Nah, kalau kita sekarang makanya yang self-assessment withholding system. Apa sih bedanya? Yang pasti self-assessment, ketika WP sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, dia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP-nya sendiri, kemudian menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya sendiri. Pajak-pajak apa saja sih yang kira-kira perlu dilakukan sendiri? Kurang lebih PPh pasal 25, angsuran tiap bulan, PPh masa. Maksudnya masa ya, ini PPh, SPT masa, PPh pasal 25. Tapi kan kalau memang dia sudah menyetorkan, dianggap sudah dilaporkan. Kemudian PPh pasal 29, ketika kita ngitung pajak terutang kita sudah memperhitungkan kredit pajak kita, terlihat nanti apakah kita kurang bayar atau lebih bayar. Ketika kurang bayar berarti nanti kita ada kewajiban untuk menyetorkan PPh pasal 29 atau kurang bayarnya. Nah, ini PPh pasal 25 dan PPh 29 ini dilakukan sendiri, self assessment. Sementara kalau withholding system kita melibatkan pihak lain yang mana nanti pajak terutang kita akan dibantu dihitungkan, dipotong atau dipungut oleh pihak lain, disetorkan, dan dilaporkan oleh pihak lain. Nanti kita cukup melaporkan juga, kita tetap perlu melaporkan ya, melaporkan di SPT tahunan kita di akhir tahun nanti. Nah, pajak-pajak, jenis pajak yang ada mekanisme pemotongan pemungutan ini ya. Tadi sudah saya sampaikan 21, 22, 23, 24, 15, 4 ayat 2. Nah, ini apa ini 24 ini? Ketika kita memperoleh penghasilan dari luar negeri, kemudian kita dipotong pajaknya di luar negeri, nanti kita berhak untuk mengkreditkan pajak luar negeri itu. Begitu. Sekarang ada istilah pemotongan pemungutan. Bedanya apa sih gitu ya? Nah, ini yang sudah gabung siapa aja ya? Kayaknya sudah banyak ya. Bu Bu Laila apakah ada ini ikut bergabung Bu Laila? Atau Bu Arum deh, Bu Arum. Bu Arum apakah bergabung? Suara saya terdengar ya? Iya Mbak, baik. Bu Laila juga ikut. Siap, terima kasih Ibu Arum dan Bu Laila. Bu Arum dulu deh. Bu Arum, kira-kira perbedaan pemotongan dan pemungutan itu apa ya? Apa saja yang begitu what comes up in your mind gitu ya ketika mendengar oh pemotongan itu ini, oh pemungutan tuh ini gitu. Boleh disampaikan apa saja pendapat atau yang pernah Ibu ketahui mengenai pemotongan pemungutan. Kira-kira Bu Arum pernah menjumpai kata-kata pemotongan pemungutan itu di mana, Bu Arum? Barusan ya, bukan bukan barusan ya. Terlebih eh, khususnya mengenai pajak yang ada hubungannya dengan pajak, Bu Arum pernah mendengar istilah pemotongan pemungutan kira-kira waktu apa, Bu? Atau Bu Laila deh, boleh call friend. Bu Arum mungkin akan call friend Bu Laila. Silakan. Kira-kira bedanya pemungutan, oh Bu Arum, waktu beli barang. Waktu beli barang apa, Bu? Dipungut PPh atau PPN? Atau boleh Bapak Ibu yang mungkin punya pendapat, oh saya tuh pernah ini, kalau pemungutan tuh begini Mbak, kalau pemotongan tuh begini, gitu boleh banget ya, silakan. Open mic kita sama-sama diskusi ya, supaya enggak ngantuk ya pagi-pagi Sabtu weekend. Oke, jawabannya betul semua ya, Bapak Ibu aktif banget ya. Langsung saja saya sampaikan, oh ada chat nih. Salah waktu saya jual barang, Mbak, spare part ke asuransi, dipotong PPh 22. Baik, betul ya, Bu Arum ya. Kita masuk ke
perbedaan pemotongan dan pemungutan. Umumnya tidak serta-merta ya, ini umumnya saja yang saya sampaikan. Kalau pemotongan itu terjadi karena adanya penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak. Nah, nanti penghasilan itu dia menerimanya tidak full, akan dikurangi, akan dipotong. Karena di situ dia ada unsur pemotongan pajaknya. Nah, ini terjadi karena penghasilan. Memotong atau mengurangi pembayaran atau jumlah yang diterima atau DPP. Kemarin sudah ada kelas PP 21 ya. Misalnya gaji saya 100.000. Oh, gaji saya 100.000 kok take home pay-nya cuma 90.000. Lagi di bengkel ada yang ngechat berisik. Oh, iya siap, terima. Nggak apa-apa Bu Arum. Terima kasih Bu Arum. Mohon maaf ya Bu Arum ya. Kita lanjut lagi tadi. Oh, saya gajinya 100.000. Tapi kok take home pay-nya cuma 90.000. 10.000-nya kemana? Nah, itu 10.000-nya dipotong oleh pemberi kerja untuk disetorkan ke negara. Ya. Kemudian, kalau pemungutan, itu biasanya karena terjadi karena adanya transaksi. Pemungutan itu cenderung dia akan menambah atau memungut jumlah tagihan atau jumlah seharusnya atau DPP katakanlah. Contohnya kita membeli barang. Ya, membeli barang harganya 10.000, kok saya bayarnya 11.000. Nah, di situ karena kita dipungut PPN. Dia cenderung akan menambah jumlah tagihan atau jumlah seharusnya. Pihak pemotong pemungut. Kalau pemotongan itu dilakukan oleh pemberi penghasilan yang membayarkan atau yang ngasih duit, itulah pihak pemotongnya. Pokoknya yang ngasih duit aja itu dia pemotongnya. Kalau pemungutan biasanya dilakukan oleh penerima penghasilan atau yang menerima pembayaran. Kalau PPN contohnya, dia dilakukan oleh penerima penghasilan. Contohnya saya jual lemari ke Bu Arum. Nah, lemarinya harganya 10.000. Kok murah banget ya? Udah katakanlah 10.000. Saya menerima uang 11 juta. Jadi penghasilan uang nominal yang saya terima itu lebih besar. Ya, begitu kurang lebih. Dalam kondisi tertentu dilakukan oleh pemberi penghasilan. Contohnya PPh 22 instansi pemerintah. Nah, ini nanti ada kondisi unik yang dia itu sebenarnya konsepnya pemotongan, tapi disebutnya adalah pemungutan. Nanti kita akan lihat di belakang. Jenis penghasilan. Umumnya kalau pemotongan dilakukan untuk PPh 4 ayat 2, PPh final, PPh 2126, kemudian PPh 23. Kalau pemungutan, nah saya pilih nih, aduh, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau pemungutan biasanya itu apa ya, nomenklatur atau bahasa undang-undangnya dipakai untuk PPh 22 dan PPN. Begitu. Nah, nanti ketika kita ada jenis pajak yang di dalamnya ada mekanisme atau skema pemotongan, akan melibatkan dua pihak tadi ya, ada pemotong dan ada pihak yang dipotong. Nanti untuk pemotong pajak di sini dia punya ada kewajiban nih, pemotong pajak itu adalah pemberi penghasilan yang ngasih uang. Nanti dia akan memberikan uangnya tetapi tidak full karena dia akan mengurangi uangnya itu untuk disetorkan ke negara. Nah, ini yang tadi ya perbedaan pemotongan dan pemungutan. Pemungutan yang sebelah kanan. Nanti pemungut adalah yang menerima penghasilan. Nanti jumlah yang dia terima itu akan lebih besar dari yang seharusnya dibayar. Nih ya, pemotong withhold at source. Sifatnya menahan jumlah pajak yang dikenai atas penghasilan. Pemungut tidak melakukan pembayaran penghasilan hanya sekadar punya hubungan ekonomi dengan WP. Pengecualian, bendahara yang melakukan pembayaran melakukan pemungutan, namun pembayaran itu bukan pembayaran penghasilan. Oke, nanti kita akan elaborate satu-satu di belakang ya. Ini hanya note kecil saja. Nah, nanti di dalam mekanisme pemotongan pemungutan akan kita jumpai yang namanya PPh final. Kalau misalnya ada PPh final, ini perlu diinformasikan di awal.
Begitu ada PPh final, intinya biaya-biaya yang berkaitan dengan penghasilan final untuk memperoleh penghasilan berupa PPh final, berupa penghasilan yang dikenakan PPh final gitu ya istilahnya ya. Biaya-biaya yang berkaitan itu tidak bisa menjadi pengurang. Tidak boleh menjadi pengurang di dalam nanti penghitungan SPT tahunan. Pajak yang dibayarkan juga tidak bisa dikreditkan. Dan penghasilan tidak dihitung kembali nanti di SPT tahunan. Tidak diakumulasi dengan penghasilan-penghasilan lain. Cukup dilaporkan saja, itu PPh final. Karena PPh final itu gampangnya selesai saat transaksi. Jadi nanti-nanti itu udah nggak dihitung kembali, cukup dilaporkan saja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau semakin ke belakang mungkin akan semakin paham ya kalau PPh final itu seperti apa. Nah, untuk PPh pasal 23 kita akan baca langsung di undang-undangnya. Ini satu naskah ya, undang-undang satu naskah. Kalau kita buka di Ortex biasanya nggak lengkap. Karena itu cuma Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kalau satu naskah ini dia masukin juga nih undang-undang lama yang nggak dirubah. Nah, kalau kita masuk ke pasal 23 Undang-Undang PPh, di situ dibilang, atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, mau berupa uang, mau berupa barang, berupa natura, berupa kenikmatan, benefit in cash, benefit in kind, kemudian mau berwujud atau tidak berwujud, apapun itu yang namanya penghasilan, menambah kemampuan ekonomis, yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, kepada WP dalam negeri atau BUT dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% dari jumlah bruto atas apa saja. Nah, penghasilan disediakan untuk dibayarkan bla 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 ini artinya ketika badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan membayarkan penghasilan kepada WP dalam negeri atau BUT, maka disitulah akan ada mekanisme pemotongan PPh 23. Penghasilannya berupa apa saja? Yang pertama ini adalah lebih ke passive income ya, atau kapital. Ada dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Burodiah biasanya saya. Bunga, royalti, di hadiah. Oh bukan, di itu dividen, baru ahnya hadiah. Nah itu passive income dan ada dua lagi di bawah ini. Sewa dan imbalan sehubungan dengan jasa. Sewa dan jasa. Jadi PPh 23 itu pertama passive income, burodiah tadi, dan sewa jasa. Kalau passive income itu 15%, ya karena kita nggak ngapa-ngapain, uang bekerja untuk kita, itu ibaratnya ya, modal bekerja untuk kita, makanya dia penghasilannya, penghasilannya lagi, outputnya atau tarifnya lebih tinggi dibanding dengan sewa ataupun jasa. Begitu. Kemudian di PPh 23-nya sendiri, dalam hal WP menerima atau memperoleh penghasilan dimaksud tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100%. Nah, ini kemarin di KUP ya, ada konsekuensi ketika kita tidak punya NPWP, kemudian kita punya penghasilan, maka kita akan dipotong lebih tinggi, 100%. Istilahnya kita dipotongnya jadi 2 kali lipat. Awalnya pajak kita cuma 10.000, jadinya dipotongnya 20.000 karena kita tidak punya NPWP. Kemudian di sini, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C angka 2, ayat 1 huruf C ayat 2 ini akan diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi ini pasti ada aturan turunannya. Ya,
imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, selain jasa yang telah dipotong PPh 21, itu dipotong PPh 23. Nah, ini jenis jasa lain ini apa saja? Ini diatur atau disebutkan dalam PMK. Nanti ada PMK 141 tahun 2015. Nah, di sini dibilangnya selain jasa yang telah dipotong PPh 21. Artinya selain jasa-jasa yang memang diberikan oleh orang pribadi. Ibaratnya di sini nomor 2 gampangnya, jasa-jasa ini dilakukannya oleh badan. Baru nanti di situ ada skema PPh 23. Kalau jasa-jasanya itu dilakukan atas nama orang pribadi, maka dipotongnya itu PPh 21. Tapi kalau jasa-jasa itu dilakukannya atas nama perusahaan, dipotongnya PPh 23. Begitu ya. Kemudian, orang pribadi sebagai WP dalam negeri dapat ditunjuk oleh DJP untuk memotong pajak. Jadi begini, sebenarnya untuk pemotong, badan itu adalah pemotong. Badan itu bisa CV, PT, koperasi, yayasan, dan lain sebagainya. Pokoknya badan hukum maupun badan usaha itu adalah pemotong. Tetapi kalau orang pribadi, defaultnya dia adalah bukan pemotong, kecuali dia ditunjuk oleh DJP untuk memotong. Jadi dia sudah harus ada penunjukan dulu, orang pribadi itu baru bisa bertindak sebagai pemotong. Contohnya biasanya notaris, akuntan, dokter. Nah, itu pun harus mendapat penunjukan dulu baru bisa berperan atau berperan sebagai pemotong. Ini pemotongan pajak pada ayat 1 yang mana PPh 23 itu tadi tidak dilakukan atas ini ya. Atas ini nanti kita akan juga bahas satu-satu. Ini kita overview dulu ya. Apa sih yang disebutkan di undang-undangnya PPh 23? Kurang lebih seperti ini. Oh, sedikit ya kalau di sininya. Tapi ternyata dalam aplikasinya banyak sekali transaksi-transaksi yang melibatkan skema pemotongan PPh 23. Kita balik lagi ke slide. Nah, definisi. Pajak PPh 23 itu adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal tadi ya, capital, berasal dari modal, contohnya passive income tadi, kemudian penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21. Diterima atau diperoleh WP dalam negeri. Sebenarnya PPh 23 itu tidak selalu serta-merta yang menerima penghasilan adalah badan. Ada transaksi-transaksi atau kondisi-kondisi tertentu yang penghasilan itu diterima oleh orang pribadi, tetapi di situ juga ada kok skema pemotongan PPh 23. Oh, maksudnya transfer ke rekening pemiliknya. Oh, Mbak Tika, bagaimana kalau jasa kwitansi atas nama PT kami, SPK-nya ke PT, tapi transfernya ke rekening yang punya PPh 21 kan ya Mbak, bukan 23, maksudnya transfernya ke rekening pemiliknya. Tidak masalah sebenarnya. Mau transfernya ke orang pribadi atau ke badan tidak masalah rekeningnya. Hanya saja di SPK-nya ya atau di kontraknya itu perjanjiannya badan dengan orang pribadi atau badan dengan badan. Begitu. Kalau memang di SPK atau di kontraknya itu bilang ini transaksi antara badan dengan badan, berarti itu jasanya pemotongan PPh 23, bukan 21. Jadi kita pembuktiannya nanti based on dokumen. Lihat di hitam di atas putihnya ya. Begitu. Tidak terlalu masalah mau transfernya ke orang pribadi atau ke rekening atas nama badan. Nah, pemotong ini tadi disebutkan ya di PPh 23. Sebenarnya ini adalah pemotong badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT,
atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Nah, ini. Tapi kan di bahasa undang-undang nggak bisa ya, seperti itu nomenklaturnya. Ini adalah pemotong, tidak seperti itu. Tetapi bahasanya memang kita harus benar-benar memahami sendiri. Oh, ini tuh maksudnya badan pemerintah, SP, subjek pajak badan dalam negeri, ya, subjek pajak badan bukan orang pribadi. Subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri ini dia ditunjuk sebagai pemotong. Yang menunjuk siapa sih gitu ya? Menteri Keuangan ya. Jadi kalau kita bicara mengenai PPh 23, pemotong-pemotongnya adalah ini. Badan pemerintah, instansi pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan dalam negeri, BUT, orang pribadi bisa juga dia bertindak sebagai pemotong. Hanya saja orang pribadi tertentu saja yang memang sudah ditunjuk oleh DJP untuk sebagai pemotong. Nah, siapa wajib pajak yang dipotong? Wajib pajak yang dipotong itu adalah yang pasti dia yang menerima penghasilan. Dia yang menerima duit. Bisa WP dalam negeri, WPUP ataupun badan. Di sini jelas ya WP dalam negeri. Karena kalau WP LN luar negeri itu nanti larinya ke PPh 26. Tapi kalau PPh 23 si penerima penghasilan harus WP dalam negeri. Bisa OP, bisa badan. Bisa juga BUT yang menerima penghasilan yang memang penghasilan itu merupakan objek PPh 23 dari pemotong PPh 23. Nah, tapi kalau misalnya nih kondisinya si pemberi penghasilan bukan pemotong gimana? Ya, artinya di situ tidak ada skema PPh 23. Nanti si penerima penghasilan dia harus melaporkan penghasilannya sendiri, menyetorkan sendiri di SPT tahunannya. Wah, nanti kita akan lihat contoh kasusnya seperti apa gitu. Kemudian saat terutang. Saat terutang pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan, contohnya dividen, dan saat jatuh tempo. Pada saat pembayaran, itu memang sudah terutang. Di situ si pemberi penghasilan, si pemotong, dia di situ sudah harus muncul kewajiban untuk membuatkan bukti potong. Tapi uniknya, ketika kita buat bukti potong terlambat, itu tidak ada sanksi yang disebutkan. Tapi tetap defaultnya kita lihat ke konsep dasarnya, bahwa saat terutang PPh 23 itu ya pada saat pembayaran. Gitu. Pemotong PPh pasal 23 terdiri dari orang pribadi sebagai WP dalam negeri tertentu. Nah, ini hanya untuk khusus sewa. Jadi ketika ada akuntan, ada arsitek, dokter, notaris, PPAT, kecuali PPAT kecuali camat, pengacara dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Jadi intinya yang memang sudah ditunjuk oleh DJP, kemudian dia menyewakan aset selain tanah bangunan, maka di situ dia bisa menjadi pemotong PPh 23. Kemudian, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa, misalnya orang pribadi, dia usahanya ngerentalin mobil, kemudian dia omsetnya lebih dari 4,8 M, yang mana dia wajib pembukuan, nah di situ dia bisa juga menjadi pemotong PPh 23. Tapi pada umumnya atau mostly gitu ya, kebanyakan orang pribadi itu bukan pemotong. Yang pemotong adalah kebanyakan adalah badan, ya, perusahaan, PT, CV, seperti itu. Yang di PPh 23, orang pribadi bisa bertindak sebagai pemotong hanya khusus untuk transaksi sewa. Sewa selain tanah bangunan. Di dalam PPh 23 ini objeknya tadi. Pasif income atau modal, burodiah, bunga, royalti, dividen, hadiah, dan sewa jasa. Yang pasti harus kita highlight di sini, jasa ini dilakukannya oleh badan. Yang melakukannya itu badan, bukan orang pribadi. Kalau jasa yang melakukannya orang pribadi, itu nanti larinya ke PPh 21. Kalau sewa di sini, bisa si yang menyewakan berarti yang mendapat uang, ya, mendapat penghasilan, itu bisa badan, bisa OP.
Nah, ini ya perlu di-highlight. Kalau ini nanti kita harus elaborate satu-satu nih ya. Bisa OP, bisa badan. Bisa OP, bisa badan. Kalau sewa, di sini sewa PP 23, yang menyewakan ya bisa OP, bisa badan. Kalau jasa, harus yang melakukan jasa itu, pemberi jasa, ya atau yang menerima uang, itu harus badan. Kalau orang pribadi, itu nanti larinya ke PPh 21. Nah, ini harus dipegang dulu konsepnya. Nanti untuk sewa jasa, tarifnya 2% dari jumlah bruto. Tidak termasuk PPN. Sewa jasa 2%. Ya, kecil ya, sewa jasa 2%. Nah, di sini sewa yang dimaksud, sekali lagi, sewa barang, sewa aset, sewa apapun kecuali tanah bangunan. Kalau jasa yang di sini, jasa yang dilakukan oleh badan atau BUT juga, dan jasa itu memang disebutkan di dalam PMK 141 tahun 2015. Jasa-jasa tertentu yang disebutkan di PMK-nya. Jadi syaratnya jasa ini dilakukan oleh badan dan memang disebutkan dalam PMK 141 2015. Ya. Kalau yang ini sewa, tapi yang penting sewa selain tanah bangunan. Jadi yang dipotong PP 23 itu khusus transaksi sewa yang dilakukan oleh badan. Kalau sewa itu bisa badan, bisa OP. Dipotong PP 23 transaksi sewa yang dilakukan oleh badan. Nah, bisa OP juga. Nanti saya akan breakdown satu-satu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini bunga royalti dividen hadiah yang mana kita punya modal, kita punya kapital, modal itu bekerja untuk kita nggak ngapa-ngapain ya, yang kaya makin kaya gitu biasanya ya. Makanya dia tarifnya lebih tinggi, 15%. Buruh dia tarifnya lebih tinggi, 15%. Dalam hal WP dalam hal WP yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, nanti 100% lebih tinggi daripada tarif tersebut di atas. Nah, sekarang kita akan masuk ke sewa. Ingat saja bahwa sewa itu di dalam dunia perpajakan di breakdown jadi dua. Ada sewa tanah bangunan dan sewa apapun, ya, apapun. Bisa barang, contohnya mobil, mesin, baju ya, kebaya. Biasanya kalau ibu-ibu ya kalau mau kondangan, terus sewa kamera, apapun barang-barang ya. Pokoknya selain tanah bangunan. Tanah bangunan. Kalau sewa tanah bangunan, larinya dia akan ke PPh 4 ayat 2 atau final. Yang mana nilainya 2,5, 10% ya kalau sewa tanah bangunan itu 10%. Kalau sewa selain tanah bangunan, itu dia 2%. Larinya ke PPh 23. Jadi sewa itu ada dua. Jadi kalau ada, ini sewa itu pajaknya kena PPh berapa ya? Nah, kita harus gali dulu. Nah, ini sewa tanah bangunan, apa selain tanah bangunan? Tanah bangunan berarti 4 ayat 2 final. Kalau sewa selain tanah bangunan, berarti nanti larinya PPh 23. Kalau sewa selain tanah bangunan, penerima penghasilan ya, yang punya alatnya, pemilik barangnya, itu bisa orang pribadi, bisa badan. Bisa orang pribadi, bisa badan, itu bisa dipotong PPh 23. Kalau disebutkan di sini sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksud dalam PPh 4 ayat 2. Artinya ini adalah yang tadi sewa tanah bangunan. Semua
sewa penggunaan harta itu bisa masuk ke PPh 23 kecuali yang tanah bangunan. Oh, sudah disebutkan di sini. Tidak termasuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dipotong PPh 23 adalah sewa tanah atau sewa yang dibayarkan atau terutang dengan sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Jadi begini, leasing itu kan ada dua ya, financial lease atau operational lease gitu ya, kurang lebih ya. Nah, kalau yang memang sewa guna usaha dengan hak opsi itu substansinya bukan sewa, itu lebih ke pembelian nanti. Karena di akhir kan dia boleh ada pilihan, dia mau beli barangnya itu atau tidak. Kalau yang operational leasing, yang operational leasing itu PPh 23. Tapi kalau yang ada hak opsinya, ya, nah itu kalau yang ada hak opsinya itu tidak masuk ke PPh 23 karena substansinya bukan sewa, tapi lebih ke pembelian. Begitu. Nah, jadi nanti tarifnya 2% memiliki, kalau yang punya NPWP, tidak punya NPWP 4%. Kode billingnya ini nggak perlu dihafalkan. Ya. Tapi kalau saya sih seringnya ini. Oh, kalau yang PP 23 411124, bukan 23 justru ya. Bukan 23 tapi malah justru 24. KJS-nya 100 untuk SPT massa. Dan termasuk sewa ini masuk ke KJS-nya 100. Ini cukup tanya kering pajak aja atau tanya KPP, nggak perlu dihafal. Yang perlu kita ngeh adalah penyetoran pajaknya kapan. Nah, ini kemarin di KUP sudah dibahas ya. Kalau kita sebagai pemotong, yang mana kita menyetorkan uang orang lain, itu lebih cepat tanggal 10. Kecuali kalau kita setor sendiri, pajak kita sendiri tanggal 15. Pelaporannya tetap sama Pak, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi begini, sebelum kita ke soal ini, yang perlu hati-hati ketika ada harta, ya, gimana ya? Harta. Harta itu pemiliknya bisa orang pribadi, bisa badan. Pemilik. Orang pribadi bisa badan. Ketika orang pribadi punya harta, disewakan. Disewakan ke badan, yang mana badan ini nanti akan ngasih uang ke OP, ngasih uang, maka di sini baru ada pemotongan PPh 23. Ya. Kalau misalnya si OP ini menyewakan hartanya itu ke orang pribadi, yang mana orang pribadi ini bukan pemotong, maka di sini tidak ada skema pemotongan PPh 23. Nanti penghasilan yang diterima pemilik barang ini, itu nanti si OP ini, yang biru ini, dia akan menghitung sendiri, melaporkan di SPT tahunannya sendiri. Karena kalau OP sama-sama OP, itu tidak ada skema pemotongan. Hal pertama yang perlu kita lihat itu, di si pemberi penghasilan atau si yang ngasih uang, itu pemotong atau bukan. Begitu si yang ngasih uang adalah pemotong, bisa jadi di situ ada PPh 23. Tetapi begitu si pemberi penghasilan bukan pemotong, di situ tidak ada skema pemotongan PPh 23. Meskipun transaksinya adalah sewa harta. Jadi harus hati-hati. Yang perlu kita lihat adalah pemotongnya. Pemotongnya penting. Atau begini dulu. Yang pertama kita lihat transaksinya. Transaksinya apa? Oh, sewa harta. Saya ulang ya. Karena ini banyak yang miss di sini biasanya. Sebentar. Nah, yang pertama kita lihat transaksinya. Oh, transaksinya apa? Oh, ternyata sewa harta. Oke, sewa harta. Tapi apakah ada skema pemotongan di situ? Ini sewa harta selain tanah bangunan gitu ya yang pertama. Yang kedua kita lihat pemotongnya.
Nah, yang ngasih uang, si pemberi penghasilan atau si penyewanya itu penyewanya pemotong atau bukan? Kalau iya, berarti di sini ada pemotongan PPh 23. Oh, si yang menyewa atau si penyewanya adalah badan. Oh, berarti nanti si penyewanya itu harus motong. Tapi kalau si penyewanya ini orang pribadi, maka di sini tidak ada skema pemotongan PPh 23. Terus gimana dong nanti bayar pajaknya? Ya nanti si pemilik hartanya dia akan melaporkan, menghitung sendiri dan menyetorkan sendiri di SPT tahunannya. Gitu. Oke ya, sini. Nah, kalau kita lihat pemiliknya mau badan mau OP tidak masalah, ya. Kita kalau melihat pemiliknya nomor 3 pemiliknya, OP maupun badan tidak masalah. Pokoknya yang perlu kita highlight itu penyewanya. Penyewanya pemotong atau bukan, itu saja. Belum ada pertanyaan ya? Oh, tadi pertanyaannya gimana? Jadi yang dipotong PPh 23 itu khusus transaksi sewa yang dilakukan oleh badan. Nah, sekali lagi ya, Ibu Bu Astri ya. Transaksi sewa pemiliknya bisa badan, bisa OP. Tetapi yang penyewanya itu harus badan. Harus pemotong. Kalau si penyewanya orang pribadi, di situ tidak ada skema PPh 23. Begitu. Berarti kita lihat penyewanya. Penyewanya harus pemotong, harus badan. Bisa instansi pemerintah, bisa perusahaan. Nah, baru di situ ada pemotongan PPh 23. Kita tidak melihat pemiliknya. Bisa jadi OP dengan badan. OP pemiliknya badan yang penyewa. Nah, di sini ada nih PPh 23. Makanya kalau kita lihat di SPT tahunan orang pribadi, ada loh orang pribadi yang mengkreditkan PPh 23. Bisa jadi karena dia ngerentalin mobilnya, minjemin mobilnya, nah dipotong oleh perusahaan, oleh badan si penyewanya. Nah, itu bisa dikreditkan. Kalau perusahaan badan menyewa kosan kontrakan ke orang pribadi dalam jangka waktu tertentu, berarti kena PPh 23 ya. Oh iya, kalau menyewa kosan atau kontrakan itu nanti larinya ke PPh 4 ayat 2. Begitu Bu Laila. Karena kan kosan atau kontrakan itu dia lebih ini bangunan ya, tanah atau bangunan, bisa tanah bangunan itu bisa apartemen, bisa kontrakan, bisa kosan, itu nanti larinya ke final 4 ayat 2. Masuk bangunan, mulailah. Oke, sekarang kita contoh. Pada tanggal 1 Juni 2022, PT Sejahtera menyewa sebuah bus pariwisata milik Tuan Dermawan. Oh, berarti pemiliknya orang pribadi nih, gitu ya. Ini pemiliknya. Pemiliknya OP. Dengan nilai sewa 22.200.000. Tuan Dermawan merupakan WPOP yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Nah, kita tidak melihat pemiliknya mau PKP, mau bukan. Begitu kita lihat transaksinya. Oh, transaksinya adalah sewa bis. Ada nih potensi untuk dipotong PPh 23. Kita gali lagi. Yang kedua, penyewanya siapa? Oh, penyewanya adalah PT Sejahtera. Yang mana PT itu adalah pemotong. Oh, berarti di sini ada skema pemotongan PPh 23. Ya. Berapa PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Sejahtera? Pemotongnya siapa ya? PT Sejahtera yang memberikan penghasilan si penyewanya, ya. Kita tidak perlu melihat ini. Tidak perlu melihat mau PKP atau enggak. Kalau PKP atau enggak itu nanti larinya ke PPN. Apakah perlu dipungut PPN atas jasa sewanya ini atau tidak? Kita tidak bahas ini ya. Nanti PPN dibahas sendiri. Jadi ini sebagai pengecoh saja.
Kemudian di sini sudah jelas transaksi sewa bis, pemotongnya adalah badan. Penyewanya adalah badan, yang mana itu pemotong. Jelas di sini akan ada PPh 23. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, berapa PPh 23 yang dipotong? Kalau sewa tadi, silakan. Rumusnya adalah tarif dikalikan jumlah bruto. Jumlah bruto itu kalau kita lihat nanti di definisinya, semua biaya-biaya jumlah uang yang dikeluarkan oleh si penyewa itu adalah jumlah brutonya. 2%, betul 2%. 2% dari nilai sewanya ya. Nah, kita akan lihat di sini. Tetapi tadi di awal sudah dibilang bahwa itu tidak termasuk PPN. Tidak termasuk PPN. Oh, di sini nilai sewanya 22.200.000. Terus di sini dibilangnya dikukuhkan sebagai PKP. Intinya yang ingin disampaikan di sini 22.200.000 ini ada komponen PPN-nya. Di mana untuk jumlah brutonya itu DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya tidak termasuk PPN. Jadi kita harus mengeluarkan PPN-nya dulu. Ya, cara mengeluarkannya gampang. 100% dari 111. Karena kan PPN-nya 11% ya. Pembilang dan penyebut. Yang akan kita cari adalah ini kalau tanpa PPN nilainya berapa sih? Berarti kan 100. Karena ini kan ibaratnya 111. Ya. Jadi cara nyarinya 100%, 111 dikalikan 22.200.000. Ini kita baru mau nyari DPP-nya. Oh, DPP-nya itu ternyata 20 juta. Nah, ini yang nanti akan menjadi DPP. 2% dikali 20 juta, 400.000. Jadi, besar PPh 23 yang dipotong oleh PT Sejahtera adalah 400.000. Karena PPh 23 rumusnya 2% kali DPP. Maka, nanti nilai uang yang diterima oleh Pak Dermawan itu bukan 22.200.000, tetapi 20 juta dikurangi 400.000 sama dengan 19.600.000. 400.000 ini nanti akan disetorkan oleh PT Sejahtera. PT Sejahtera bikin bukti potong, semua bukti potong dibikin di akhir bulan, dia akan direkap. Oh, berapa sih pajak yang perlu di-store oleh PT Sejahtera? Nah, nanti dia akan bikin billing, setor ke negara, lapor SPT masa PPh 23. Pak Dermawan ngapain? Pak Dermawan silakan minta bukti potongnya ke PT Sejahtera. Yang mana nanti PPh yang sudah dipotong ini 400.000 dipotong oleh PT Sejahtera akan menjadi kredit pajak si Pak Dermawan. Gitu ya. Saya nggak terlalu cepat ya Bapak Ibu yang jelasinnya ya. Semoga bisa dipahami. Yang pertama, untuk DPP kita harus keluarkan PPN-nya dulu. Caranya tinggal 100% 100 per 111 dikalikan nilai sewanya berapa. Nah, itu baru ketemu DPP-nya. Nanti DPP kali 2%, itulah PPh yang dipotong. Gitu. Kita lanjut ya. Kita nyoba ke kasus berikutnya. Pada tanggal 1 Juni 2022, PT Sejahtera menyewa sebuah mesin pemotong rumput milik Nyonya Sinta dengan nilai sewa 5 juta. Nyonya Sinta tidak punya NPWP. Wah, kalau NPWP aja nggak punya, otomatis dia bukan PKP. Berarti ini nilai sewanya sudah net. Tidak ada unsur PPN di dalamnya. Berapa PPh 23 yang dipotong oleh PT Sejahtera? Gampang banget ini. Berapa Bapak Ibu? 4%, betul ya. 4% dikali berapa Pak Nurmansyah? Betul banget ya, mantap. Dikali 5 juta, karena memang di sini 5 juta sudah tidak ada unsur PPN-nya. Jelas ya, tidak punya NPWP, nggak mungkin ya punya
nggak mungkin dia PKP kalau NPWP aja nggak punya. Maka nanti yang diterima Nyonya Sinta itu bukan 5 juta, tapi 4.800.000. Yang banyak kejadian, kadang itu si pemilik barang, ya saya nggak mau dipotong. Nah nanti gimana? Ya silakan nanti si badan dia yang menanggung pajaknya. Misalnya nih banyak ya WP-WP yang saya pokoknya mau terima 5 juta. Saya nggak mau 4.800.000 pajaknya kalian aja. Nah, itu nanti siapa yang mau bayar itu siapa yang mau menanggung itu terserah WP-nya ya, tergantung kesepakatan antara si pemilik dan penyewa. Yang penting nanti si penyewa itu dia ada kewajiban untuk bikin bukti potong, setor ke negara. Gitu. Tapi ingat, PPh yang ditanggung oleh PT Sejahtera, andai kata nih Nyonya Sinta tidak mau dipotong ini, maka pajak yang ditanggung oleh PT Sejahtera itu tidak boleh menjadi pengurang di SPT tahunan badannya. Nanti kalau di SPT tahunan badan, nanti akan belajar tuh pasal 6, pasal 9. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan. Deductible dan undeductible. Begitu. Tadi sewa sudah ya. Intinya sewa PPh 23 itu adalah sewa selain tanah bangunan. Dipotong 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Gampang. Sekarang penghasilan atas jasa. Nah, jasa tadi kita harus gali dulu. Jasa ini yang melakukan siapa? Pemberi jasanya siapa? Apakah OP atau badan? Kalau OP nanti larinya langsung, berarti dipotongnya PPh 21. Tapi kalau jasa yang memberikannya atau melakukannya atas nama badan, yang melakukan memang orang pribadi, tapi dia mewakili atas nama badan, maka dipotongnya PPh 23. Itu ya. Waduh, sebentar. Ke close lagi. Jasa yang dipotong PPh 23 yaitu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang diterima oleh WP Badan. Intinya jasa ini dilakukannya oleh WP Badan. Nah, si pemberi penghasilannya harus pemotong, si yang ngasih duit harus pemotong, yang melakukan jasanya juga harus badan. Berarti harus sama-sama badan. Sama-sama badan, di situ baru PPh 23. Di sini, WP itu kadang bingung menentukan apakah jasa ini masuk PMK 141 2015 atau tidak. Jasa ini masuk jasa yang dikategorikan jenis pajak PPh 23 atau bukan. Itu self assessment. Biasanya kalau memang WP nggak mantep gitu ya, masih ragu, ini masuk ini nggak sih? Masuk PPh 23 boleh minta penegasan ke KPP untuk menentukan masuk jasa mana. Nah, yang perlu hati-hati yang dulu sering sekali jadi dispute adalah jasa konstruksi. Karena jasa konstruksi ini seharusnya sudah diatur sendiri di PPh 4 ayat 2. Ya. Intinya, kalau jasa yang diberikan itu masuk ke definisi jasa konstruksi, masuk kayak pelaksanaan, kemudian konsultasi mengenai konstruksi, itu nanti larinya ke 4 ayat 2. Jadi sangat kecil kemungkinan PPh 23 ini ada jasa konstruksi. Jasa konstruksi sekarang ada PP barunya, bahwa intinya jasa konstruksi itu larinya ke final, 4 ayat 2, bukan PPh 23. Nah, PPh 23 cukup ini, jasa-jasa yang disebutkan di PMK 141 2015. Ingat, harus sama-sama badan. Kalau jasa PPh 23 ini harus sama-sama badan. Diaturnya di PMK 141 2015 yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2015. Nah, ini jasanya banyak sekali ya. Jasa penilai, jasa aktuaris,
jasa akuntan, jasa hukum, jasa arsitektur. Nah, jasa hukum, lawyer. Lawyer kalau bertindak atas nama pribadi, nanti larinya PPh 21. Kalau dia bertindak atas nama firmanya, maka dia bisa ke PPh 23. Terus, jasa apa lagi ya? Banyak sekali ya, ini jasa penyedia tenaga kerja. Nah, dan WP pun ini harus self-assessment, harus menentukan sendiri. Ini jasa yang diberikan itu masuk jasa ke sini atau bukan ya, gitu. Jasa internet, kemudian instalasi pemasangan mesin, macam-macam. Kemudian jasa selain jasa-jasa tersebut di atas, yang pembayarannya, maaf ya, dibebankan pada APBN. Aduh, banyak banget. Jasa PPh 23 itu lebih ke positif list ya. Dia akan menjadi objek pajak ketika memang disebutkan. Beda kalau PPN. PPN itu dia cenderung ke negatif list. Yang disebutkan di undang-undang biasanya itu yang justru non-objek. Tapi kalau yang PPh itu cenderungnya positif list. Yang disebutkan di sinilah itu yang dikenakan objek pajak, yang dikenakan pajak. Untuk jasa sama seperti sewa, tarifnya 2%. Apabila si penerima penghasilan atau yang memiliki penghasilan, yang memperoleh penghasilan itu tidak punya NPWP, itu kena 4%. Contohnya, banyak banget kemarin itu pertanyaan, misalnya perusahaan saya nyervis mobil ke bengkel. Nah, itu dipotong PPh 21 atau 23 ya? Nah, kita perlu gali. Itu NPWP-nya atau kontraknya atas nama pribadi, si mas-mas bengkelnya, atau atas nama CV atau perusahaan bengkelnya ini. Oh, ini dia nggak mau ngasih NPWP gitu. Oh ya. Nah, kalau nggak ngasih NPWP gimana? Orang pribadi atau badan? Kalau badan kan yang pasti kan harus ini ya. Harus sekarang untuk aturan terbaru harus punya NPWP. Jadi kalau itu jatuhnya PPh 21. PPh 21 tapi dia nggak punya NPWP gitu. Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, paling lambat untuk lapor tanggal 20 bulan berikutnya. Kode biliknya nggak usah repot-repot karena nanti di SPT unifikasinya itu dia akan ada fitur untuk create ID billing secara otomatis. Kita nggak perlu manual isi, nggak perlu key in, tapi udah langsung tergenerate dari aplikasi unifikasinya. Nanti di akhir pertemuan ada ya untuk kelas untuk panduan SPT unifikasi, SPT masa unifikasi. Nah, kita lanjut lagi. Pada tanggal 1 Juli 2022, PT Sejahtera meminta jasa dari PT Tekno Utama. Oh, ini jasa. Sama-sama badan, sama-sama PT. Jelas di situ berarti ada unsur PPh 23-nya. Ada skema PPh 23. Jasanya apa? Jasanya membuatkan sistem pembukuan perusahaan dengan imbalan sebesar 55.500.000 termasuk PPN. Berapa PPh 23 yang dipotong oleh PT Sejahtera? Jelas ya, yang memberi penghasilan adalah PT Sejahtera, yang memberikan jasa adalah PT Teknik Utama. Berarti pemotongnya adalah PT Sejahtera sebagai yang ngasih duit atau pengguna jasanya. Maka PP yang dipotong berapa kira-kira? Langsung terjawab ya. Langkah pertama, kita harus tahu nilai kontraknya berapa. 55.500.000. Oke, itu termasuk PPN. Maka untuk cari tahu DPP-nya, PPN-nya harus dikeluarin dulu. Ternyata DPP-nya adalah 50 juta. Gampang, tinggal 2% dikali 50 juta. Jadi 1 juta. Nanti uang yang diterima oleh PT Tekno Utama, kok Tuan Dermawan salah ketik ya, adalah 49 juta. Ini tipu banget ya, 49 juta.
Nanti PT Sejahtera jangan lupa bikin bukti potong. Bikin bukti potongnya di mana? Di SPT Unifikasi. Bikin bukti potong PPh 23, kemudian bukti potongnya dikirimkan ke PT Tekno Utama. Kirim lewat email saja bisa ya. PT Tekno Utama silahkan menyimpan bukti potongnya itu. Karena nanti cukup disimpan saja, tidak perlu dilampirkan di SPT tahunan. Yang penting begitu nanti si AR atau si pemeriksa minta, itu kita bisa menunjukkan. Karena semua data-data pembukuan, itu kan kemarin waktu KUP wajib disimpan selama 10 tahun. Begitu diminta, PT Tekno Utama harus bisa menunjukkan bukti potong tersebut. Nah, nanti PT Sejahtera setelah sudah bikin bukti potong, nyetor pajaknya, kemudian lapor di SPT masa PPh 23. Menyetorkannya, jangan lupa PT Sejahtera jangan lewat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan nanti jangan lupa untuk melaporkannya jangan sampai lewat tanggal 20 bulan berikutnya. Nanti kalau telat setor, kena sanksi bunga. Pakai tarif suku bunga acuan. Kalau misalnya telat lapor, wah dia berarti nanti kena 100.000 ya SPT masa. Selain PPN itu 100.000. Nah, sekarang kita masuk ke bunga. Oh, sewa sudah. Jasa sudah. Sekarang ke bunga. Bunga ini menarik ya, banyak sekali variasinya. Kira-kira penghasilan berupa bunga, interest income, ada bunga apa saja? Bunga pinjaman. Ada bunga obligasi atau deposito. Ada bunga apa lagi ya? Bapak Ibu kira-kira? Bunga pinjaman, obligasi deposito, dan apalagi kira-kira cuma ini ya? Kalau bunga berupa bunga beneran. Nah, ini kan menambah nilai kemampuan ekonomis ya, bisa jadi ya. Nah, ini perlakuannya beda-beda. Kalau bunga pinjaman, itu nanti larinya ke PPh 23. Ya. Kalau bunga obligasi atau deposito, nanti larinya ke PPh 4 ayat 2. Kalau misalnya saya dapat bunga gitu ya, dari fans-fans gitu. Kalau pacar misalnya kan nggak perlu ada ya, gitu ya. Kalau misalnya Anda kata ada ngirimin bunga, saya bayar pajak nggak? Saya dipotong pajak nggak? Enggak ya. Walaupun itu bisa jadi penghasilan dalam bentuk dan nama apapun. Nggak ada disebutkan bahwa bunga, karangan bunga itu dipotong pajak, nggak ada. Ya. Nah, kita harus satu-satu dulu. Bunga pinjaman itu contohnya seperti apa sih? Pokoknya selain bunga pinjaman kepada bank atau ke lembaga pinjaman. Tetapi bunga contohnya, suatu perusahaan, kemarin di KUP juga sudah saya bahas. Ketika untuk dia butuh uang untuk modal atau untuk pembiayaan, bisa dari modal, bisa dari utang. Ketika suatu perusahaan itu dia ngutang, yang pasti kan tidak cuma-cuma ya. Nggak mungkin kalau cuma-cuma. Kalau cuma-cuma biasanya hubungan istimewa. Kalau misalnya dia ngutang, pasti dia harus bayar bunga pinjaman. Nah, itulah yang dimaksud di sini. Misalnya, yang punya duit OP. OP punya uang minjamin ke PT. Nanti PT akan memberikan bunga pinjaman, interest income ke OP. Nah, di situ nanti si PT ini harus motong bunga itu. Ya. Kalau sebaliknya, ada PT minjemin uang ke orang pribadi. Nah, si OP ini nanti akan memberikan bunga pinjaman ke PT-nya. Di sini tidak ada mekanisme pemotongan PPh 23. Karena ini si pemberi penghasilan adalah OP yang mana dia bukan pemotong. Harus hati-hati di sini. Nah, kalau sama-sama PT, pasti PT A minjemin uang ke PT B. PT B bayar bunga pinjaman ke PT A. Nah, nanti PT B harus motong PPh 23 di sini.
Ya, ini pemotongnya. Kalau bunga obligasi deposito itu sudah nanti larinya ke PPh 4 ayat 2. Jadi tidak diatur di sini. Jadi pajak penghasilan atas bunga yang diatur di PPh 23 adalah lebih ke bunga pinjaman. Misalnya nih, saya Bu Arum, saya mau pinjam uang. Nah, nanti saya pinjam 10 juta, nanti saya kembalikan ke Bu Arum 100 juta deh. Gitu. Wah, nah nanti kan Bu Arum dapat tuh bunga pinjaman. Tapi apakah dipotong PPh 23? Tidak, karena saya bukan pemotong, karena saya sama-sama OP. Nanti Bu Arum yang melaporkan penghasilannya itu sendiri di SPT tahunannya, dihitung sendiri, disetorkan sendiri. Begitu. Kecuali kalau misalnya Bu Arum saya punya perusahaan PT Tika Abadi Jaya. Nah, nanti Bu Arum minjemin uang ke PT Tika Abadi Jaya. Saya memberikan bunga pinjaman ke Bu Arum. Saya motong PPh 23. Nah, nanti saya akan PT Tika akan bikin bukti potong, akan nyetor ke negara, nanti akan lapor, nanti Bu Arum tinggal minta bukti potongnya ke saya. Bu Arum akan melaporkan penghasilan atas interest income itu tadi atau bunga pinjaman itu tadi. Kemudian dia nanti akan Bu Arum akan mengkreditkan PPh 23-nya di SPT tahunannya. Gitu. Itu ya. Definisi dari bunga. Bunga dan imbalan lainnya termasuk premium maupun diskonto yang merupakan bunga antar pinjaman yang diterima atau diperoleh oleh WPOP dalam negeri maupun WP Badan dalam negeri. Nah, jadi si penerima bunga pinjaman itu bisa OP, bisa badan. Hanya saja pemberi atau pihak pembayar bunga itu memang pemotong. Yang ngutang itu atau krediturnya harus badan, harus pemotong. Baru di situ ada skema PPh 23. Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Ya, utang-utang jelas ya kalau yang ini ya. Bunga yang tidak dipotong PPh 23. Nah, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Misalnya, Tika minjemin, biasanya nabung ya. Nggak mungkin ya saya ngutangin bank gitu ya. Nabung, terus bayar bunga pinjaman. Bank bayar bunga ketika. Karena Tika sudah nabung, Tika dapat bunga dari bank. Nah, itu tidak ada pemotongan PPh 23 di situ. Pokoknya intinya kalau bunga-bunga pinjaman yang terutang kepada bank itu tidak ada skema pemotongan PPh 23. Kemudian penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan PMK. Jadi kalau memang si perusahaan itu core bisnisnya adalah penyalur pinjaman atau jasa keuangan, ketika ada transaksi, kemudian di situ muncul bunga pinjaman, di situ tidak ada skema PPh 23. Kemudian bunga deposito, bunga tabungan yang didapat dari bank dan diskonto SBI itu tidak masuk ke PPh 23 karena itu sudah dipotong PPh 4 ayat 2. Ya, kemudian bunga obligasi, ketika kita beli obligasi, kita dapat bunga, ya, dapat bunga, maka di situ tidak dipotong PPh 23 tetapi dipotongnya nanti 4 ayat 2. Jadi bunga obligasi tidak dipotong PPh 23. Bunga simpanan yang dibayarkan koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, misalnya kita merupakan anggota koperasi, kemudian kita memperoleh bunga simpanan, itu di situ juga tidak ada skema PPh 23, tetapi nanti larinya ke 4 ayat 2. Jadi gampangnya mikirnya, oh ya udah, kalau PPh 23 itu bunga pinjaman karena kita ngutangin, ya. Kita ngutangin atau diutangin gitu. Tergantung nanti kita lihat siapa pemberi penghasilannya, pemotong atau bukan. Begitu pemotong ya sudah, berarti di situ ada skema pemotongan. Untuk tarif bunga, yang tadi kapital ya, Bu Rodiah 15%. Tidak memiliki NPWP,
maka nanti tarifnya 100% lebih tinggi. Berarti 100% lebih tinggi artinya 30%-nya. Kode billing nggak usah bingung-bingung, tergenerate otomatis dari aplikasinya, tapi nggak apa-apa, kita cukup tahu, oh nanti KJS-nya kode jenis storannya 102. KAP-nya tetap sama. PPh 23 itu KAP-nya 411124. Tinggal nanti jenis storannya tergantung jenis transaksinya. Oh, kalau tadi sewa 100, kalau bunga 102. Sama untuk tanggal penyetorannya itu 10 tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan pajaknya tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, ini ada peraturan baru ya waktu 2022, ada 7 PMK yang keluar bareng-bareng. Salah satunya mengenai fintech. Karena memang sekarang jasa keuangan ini berubahnya sangat dinamis, cepat gitu ya perubahannya. Karena di era digitalisasi ini proses bisnis jasa keuangan pun juga berubah. Diaturlah pajak juga harus dinamis menyesuaikan kondisi zaman. Ada muncul PMK 69 tahun 2022. Jadi kan memang ada ini ya proses bisnis baru, jasa keuangan, ada platform-platform baru, contohnya peer-to-peer lending. Di sini muncullah ada skema PPh 23, tapi ini nggak usah pusing-pusing ya, karena ini sebenarnya tugas dari peer-to-peer si platformnya. Kewajibannya ini melekat pada platformnya. Tapi kita perlu tahu nice to know aja bahwa ternyata ketika di transaksi peer-to-peer lending ini ada skema PPh 23. Nah, pihak-pihak yang terlibat itu kan biasanya ada nih lender, pemberi pinjaman, lender atau debitur, ya. Kemudian ada borrower, peminjam atau kebalik ya saya ya. Ini krediturnya sebelah kiri, pemberi pinjaman, kemudian borrowernya atau si debiturnya. Ada di sini di tengah-tengah ada platform peer-to-peer-nya. Dia memfasilitasi sebagai jembatan mempertemukan antara lender dengan borrower. Nah, nanti pasti dong tidak mau dia free menyediakan fasilitas ini apa ya namanya ya, tidak mau hanya tanpa dapat apa-apa, pasti di situ dia pasti dapat untung. Nah, ketika memang peer-to-peer lending-nya ini mendapatkan fee, komisi, itu nanti dia harus melaporkan di SPT tahunannya. Gini saja. Ini sudah apa namanya matriks paling gampang. Kita harus lihat di dalam transaksi ini itu ada 2 transaksi. Yang pertama, transaksi mengenai bunga pinjaman dan ada di situ juga unsur jasanya. Ya. Jadi di sini ini ada platform peer-to-peer lending ditunjuk sebagai pemotong PPh atas bunga pinjaman. Mengenai bunga pinjamannya dulu. Penerima penghasilannya siapa? Ya pasti yang pemberi pinjaman atau si lender. Terus kita harus lihat lagi, platform peer-to-peer lending-nya dia berizin dan terdaftar di OJK atau tidak. Kalau memang dia terdaftar dan berizin di OJK, contohnya peer-to-peer lending itu apa sih? Asetku ya. Coba ya, saya cari ya. Kalau peer-to-peer lending itu asetku juga. Coba, banyak ya sekarang ya. Peer-to-peer lending. Bahkan ada yang peer-to-peer lending syariah, saya juga bingung ya. Kalau peer-to-peer lending syariah itu gimana? Contohnya, Investri ya, itu Investri juga terkenal ya. Investri. Nah, kalau memang dia berizin di OJK, maka jenis pemotongannya PPh 23 15%, nanti pemotongnya platform. Jadi gini. Nanti kan si lender ngasih uang lewat platformnya ini ke borrower. Borrower nanti akan mengembalikan pokok plus bunga pinjaman. Nah, bunga pinjaman yang diterima oleh si lender ini nanti akan dibantu dipotong sama si investor ini. Contohnya investor ya. Investor ini akan bantu motong. Jadi si lender ini nanti menerimanya enggak full.
nggak full pokok dan bunga pinjaman yang dijanjikan, pasti akan lebih sedikit dari yang dijanjikan karena di situ si investor akan motong bunga itu. Nah, andai kata investor itu tidak berizin atau tidak terdaftar di OJK, maka pemotong PPh-nya adalah penerima pinjaman. Penerima pinjaman. Si borrower ini, dia harus motong ketika memang dia adalah pemotong penerima pinjaman. Gitu. Gitu ya. Jadi ketika di peer-to-peer lending pun sekarang itu sudah mulai diatur skema pemotongan pajaknya. Sebagai lender udah nggak usah mumet-mumet. Ya, nanti yang mumet silakan si platformnya saja atau nanti si debiturnya saja, si penerima pinjamannya saja. Kalau memang dia pemotong pajak ya. Kalau ternyata si borrowernya ini, si peminjamnya ini, penerima pinjamannya ini orang pribadi, ya sudah. Berarti nanti nggak ada skema pemotongan, cukup si pemberi pinjaman lapor ke SPT tahunan, setor sendiri di SPT tahunan. Kemudian ada imbalan jasa. Penerima penghasilan siapa? Platform. Jadi platform ini dia penghasilannya dari mana sih? Untungnya dari mana? Untungnya dari jasa yang diberikan. Jasa menyediakan platform itu. Ketika dia terdaftar atau berizin di OJK, itu bukan objek pemotongan PPh. Tapi kalau tidak terdaftar di OJK atau tidak berizin di OJK, maka nanti si platform itu akan ada pemotongan PPh 23. Yang motong siapa? Pihak yang membayar imbalan. Pihak yang membayar imbalan siapa? Bisa jadi si lender, bisa jadi si borrower. Gitu. Nggak usah terlalu mumet ya, intinya ya, biar urusan si peer-to-peer lending. Itu sudah ada, mereka sudah memang berkutat di situ, jadi ini sebenarnya lebih mengarah ke peer-to-peer-nya, ke platformnya. Kewajiban platformnya, andai kata nanti si borrowernya yang punya duit kemudian minjemin uangnya ke orang lain, itu nanti dapat bunga pinjaman, maka nanti peer-to-peer-nya membuat bukti pemotongan. Kita sebagai borrower berhak untuk meminta bukti potongnya, kemudian nanti si platformnya itu investor menyetorkan PPh yang dipotong dan melaporkan di SPT masa PPh. Atas apa saja sih pemotongannya? Atas bunga pinjaman yang diterima platform dari penerima pinjaman, bukan penghasilan bagi platformnya, ya. Kemudian bunga pinjaman yang dibayarkan platform ke pemberi pinjaman bukan biaya bagi platform. Jadi ini kan di sini nanti si borrower kan ngasih bunga pinjaman, nggak langsung ke lender ya, lewat lewat platformnya ini. Nah, nanti bunga pinjaman ini tidak boleh diakui sebagai penghasilannya platform, ya. Kemudian ketika si platform ini ngasih uangnya ini ke lender, itu juga si platform juga tidak boleh mengurangkan itu sebagai biaya. Itu. Ini sebenarnya urusannya si peer-to-peer lending. PMK ini lebih mengarah ke situ. Tapi kita cukup tahu bahwa ternyata ada PPh 23 peraturan baru yang ngatur PPh 23 juga, adanya fintech itu tadi. Nah, yuk sekarang kita latihan lagi di sini contoh kasus. Semakin sering menyelesaikan contoh kasus makin ini ya, paham ya. Learning by doing itu powerful. Pada tanggal 1 Juli 2022, PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga pinjaman ke PT Damai Sentosa sebesar 20 juta. Oh, sama-sama PT. Jelas berarti ya. Di situ pasti ada skema PPh 23-nya. Pinjaman tersebut transaksi atas pembelian sedan untuk mobil dinas komisaris. Mobilnya second. Berapa PPh 23 yang dipotong oleh PT Sejahtera? Tarifnya berapa berarti? Langsung saja ya, supaya kita dapat materinya banyak. Nilai brutonya 20 juta. Di sini tidak ada unsur PPN-nya.
Maka 15% kali 20 juta, 3 juta. Maka nanti atas bunga pinjaman yang diterima oleh PT Damai Sentosa tidak full 20 juta, tapi 17 juta. Ini belum diedit ya, nominal yang diterima tuh dari bawah. Ini yang diterima oleh PT Damai Sentosa. Gampang. Nah, sekarang kalau royalti. Royalti itu ada ya definisinya royalti ya. Oh, tidak ada ya definisinya royalti di sini ya. Mungkin di PMK-nya nanti kita akan buka sama-sama. PMK 141. Oh, kita nanti lihat di belakang saja ya royalti. Intinya, royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas penggunaan hak. Ya. Nah, kalau ada penghasilan royalti gitu, maka dia ada unsur PPh 23-nya. Baik yang diterima orang pribadi maupun diterima oleh badan dalam negeri. Kalau luar negeri itu nanti larinya ke PPh 26. Tarifnya sama 15%. Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sama juga. Oke. Contohnya, royalti bisa diterima oleh orang pribadi, bisa diterima oleh badan. Pada 2 Agustus 2022, PT Sejahtera membayar royalti kepada Tuan Zainuddin sebagai penulis buku sebesar 50 juta. Tuan Zainuddin telah punya NPWP. Berapa PPh 23 yang dipotong oleh PT Sejahtera? Nah, perhitungan PPh 23 yang dipotong PT Sejahtera nilai kontraknya 50 juta. Kemudian DPP-nya 50 juta ya. Di situ tidak ada unsur PPN-nya. 15% kali 50 juta, 7 juta 500. Gampang. Kemarin sempat rame itu ya, yang royalti tapi itu pakai nilai norma. Royalti pernya saya lupa ya. Yang buku-buku itu. Penulis-penulis itu baru banget aturannya 2022. Nanti coba saya buka pernya ya di akhir saja kalau misal kita ada waktu, nanti saya tampilkan pernya. Peraturan PMK-nya juga. Ini yang tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke hadiah. Hadiah ini banyak sekali macamnya. Hadiah itu ada hadiah undian, kemudian hadiah karena penghargaan, kemudian ada hadiah apa lagi? Hadiah misalnya beli rinso. Beli rinso dapat hadiah piring gitu ya. Terus apa lagi nih hadiah? Hadiah itu biasanya bentuknya apa lagi ya? Hadiah undian, hadiah penghargaan. Itu saja ya berarti ya. Bentar, tulisannya jelek. Ulangin ya. Hadiah undian, hadiah penghargaan, dan hadiah beli barang. Hadiah beli barang. Nah, kalau hadiah undian, itu dia larinya ke PPh 4R2 final. Yang mana dia lebih gede 25% ya.
Coba nanti saya juga agak lupa-lupa dikit ya. Karena dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak ada usaha sama sekali, tiba-tiba dapat undian. Nah, itu maka dia larinya ke 4 ayat 2. Jadi yang membedakan antara hadiah undian dengan hadiah penghargaan yang di sini, ini nanti larinya PPh 23, cukup dengan 15%, ketika dia ada usahanya. Misalnya lomba, ikut lomba, kemudian dia pokoknya ada usahanya aja yang membedakan antara hadiah undian dengan hadiah penghargaan. Jadi kalau kita mau gali informasi, saya dapat hadiah. Nah, oke, hadiahnya ini undian atau kamu ada usaha yang dilakukan. Kalau memang hadiah undian, nanti jadinya ke final. Tapi kalau hadiahnya ini karena atas ada usaha kita, misalnya ikut lomba itu tadi, nanti larinya ke PPh 23. Tapi kita harus lihat lagi, siapa sih yang menerima? Kalau badan yang menerima hadiah itu nanti 15%. Tapi kalau hadiah lomba, hadiah penghargaan itu yang menerima adalah orang pribadi, maka dia nanti kenanya PPh 21. 5%. Udah ya kemarin ya? Rumusnya bagaimana kalau hadiah PPh 21? PPh 21 udah atau belum ya, Bapak Ibu? Pak Nurmansyah kemarin PPh 21 sudah ada kelasnya belum ya? Sudah. Lali, oi. Oke, Pak. Siap. Kalau PPh 21 orang pribadi dapat hadiah PPh 21 nanti rumusnya tinggal 15%, 15%, 5% dikali penghasilan brutonya atau nilai hadiahnya. Nah, kalau badan yang menerima 15% dikali DPP-nya, jumlah brutonya. Ya, jadi kita harus lihat dulu hadiah ini undian atau penghargaan. Oh, kalau undian baik orang pribadi maupun badan 25%. Tapi kalau hadiah ini penghargaan, kita harus lihat lagi yang memperoleh hadiah ini siapa? Apakah badan atau orang pribadi? Kalau badan larinya PPh 23, kalau orang pribadi nanti larinya ke PPh 21. Dibikin bukti potongnya PPh 21. Kalau badan PPh 23. Nah, terus kalau kita beli rinso, dapat piring, dipotong pajak? Tentu tidak ya. Karena intinya kalau memang hadiahnya itu diberikan kepada seluruh konsumen, jadi semua rinso dikasih piring, ya itu enggak jadi objek pemotongan. Karena kan ya dipikir-pikir tidak terlalu material ya. Berapa sih harga piring gitu. Ini ada 3 hadiah, jadi harus hati-hati untuk identifikasi hadiah. Yang diatur di PPh 23 adalah hadiah yang memang merupakan hadiah yang diperoleh karena kita ada usaha yang dikeluarkan. Bisa penghargaan atau bonus, atau hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya. Sejenisnya lain selain yang telah dipotong PPh 21. Nah, kalau yang menerima PPh OP itu PPh 21. Ya, kalau OP dipotongnya PPh 21. Kalau hadiah diterima badan PPh 23. Terus, yang sering lucu-lucu tuh hadiah itu, Mbak saya dapat giveaway. Itu saya dipotong pajak atau tidak? Oh, Ibu atas nama orang pribadi ya? Iya, oke. Berarti itu masuknya bisa jadi hadiah undian. Nah, tapi Mbak, saya itu supaya dapat katakanlah mobil ini, saya itu ini Mbak, ngumpulin bungkus mie gitu kan. Bungkus mie, misalnya Indomie gitu. Dikumpulin satu kardus, saya bawa saya kirimkan tuh ke PT-nya itu, PT Indominya. Nah, saya di situ baru dapat. Itu kan saya ada usaha, Mbak, buat mendapatkan hadiah itu. Bukan seperti itu juga ya. Itu tetap larinya ke undian. Kan diacak ya, itu undian termasuknya. Walaupun dia ada usahanya cuman ngumpulin bungkus mie. Kalau yang dimaksud di sini,
hadiahnya itu karena memang dia ikut lomba, ada prestasi yang dia capai, atau misalnya saya mendapatkan hadiah karena saya berhasil jual segini. Itu atau misalnya nih, saya kemarin ke London karena saya berhasil ngajak teman-teman saya buat ikut gabung les, misalnya seperti itu. Ini beneran loh ya. Nah, itu nanti saya dipotong PP 21 seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ada usaha yang saya lakukan. Sebagai hadiah itu sebagai penghargaan. Ini sama juga kalau yang PPh 23, hadiah yang diterima badan nanti dipotongnya 15%. KAP KJS-nya 41124, KJS-nya 100, penyetorannya sama, paling lambat 10 bulan berikutnya, pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Kita masuk ke contoh. 2 Agustus 2022, PT Sejahtera memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba desain kemasan produk. Nilainya 100 juta. PT Makmur telah punya NPWP. Nah, berapa PPh 23 yang dipotong oleh PT Sejahtera? Gampang ya ini ya. Yang menerima hadiah PT, yang memberikan hadiah juga sama-sama PT. Pemotong. Berarti di sini jelas harus ada pemotongan PPh 23. 15% dikali 100 juta. Andai kata ternyata yang menerima adalah Tuan Makmur, bukan PT tetapi Tuan Makmur, maka dipotongnya berapa? Ya sudah, berarti 5% dikali 100 juta. Dibikinkan bukti potong PPh 21. Ya. Sebenarnya yang menanggung pajaknya adalah si PT Makmur ya. Tetapi yang menyetorkan, yang membantu menyetorkan PT Sejahtera. Ini kalau misalnya tidak punya NPWP. Sekarang udah nggak mungkin ya PT nggak punya NPWP. PT-PT baru itu pasti punya NPWP. Yang mana dia kan ketika mau ngajuin NIB, terus di OSS, itu pasti harus ada NPWP-nya. Nah ini ya, dividen. Kok dividen sih dividen ya? Pajak penghasilan atas dividen. Menarik banget kalau dividen ini. Dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Oke. Termasuk dalam pembagian dividen. Pembagian laba secara langsung dan atau tidak langsung yang berasal dari saldo laba, termasuk saldo laba berdasarkan proyeksi laba tahun berjalan merupakan objek pajak. Kemudian pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung itu juga bisa masuk dalam pengertian dividen. Misalnya, dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Nah, ini tax planning ya, bahkan lebih ke tax avoidance. Nanti imbalan bunganya jadi di ini ya, dikurangkan oleh perusahaan yang nggak boleh. Dividen itu kan dia after tax. Jadi kan perusahaan kalau ngitung pajak, net income, kemudian dikurangi pajak gitu, baru nanti return earning. Nah, dividen itu kan dari sini ya. Makanya dividen itu nggak boleh jadi pengurang di SPT tahunannya si badan. Ini yang dimaksud di sini ada dividen secara terselubung. Nah, hati-hati nih. Itu memang dividen atau nanti si WP ngakunya ini adalah imbalan bunga ke pemilik modal. Karena kalau imbalan bunga ini bisa jadi bisa deductible, bisa dikurangkan oleh SPT tahunannya. Jadi memang untuk dividen ini harus hati-hati. Bentar kita akan satu-satu dulu ya. Pengertian dividen. Waduh, di sini kok tidak ada ya pengertian dividennya. Di PPh.
yang termasuk pengertian dividen. Pasal 4 seharusnya objek pajak. Nah, ini ya. Nanti pokoknya kalau misalnya kita pengen tahu definisi-definisinya bisa lihat di Undang-Undang PPh-nya. Kemarin sudah saya kirimkan SDSN-nya. Termasuk ini contoh yang dimaksud penghargaan ini adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu. Ada definisinya. Nah, dividen ini nanti pengertiannya bisa dilihat di penjelasan pasal 4 ayat 1. Dividen itu apa sih? Nah, dividen itu merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi, termasuk dalam pengertian dividen. Ini banyak sekali ya pengertian dividen. Bagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, kita harus hati-hati juga. Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Itu memang bisa disebut dengan dividen. Tetapi dividen yang akan kita bahas ini tidak termasuk ini, karena dividen itu lebih ke pembagiannya itu dia ambilnya dari return earning. Jadi memang after tax gitu ya. Karena di sini dalam praktik sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung. Misalnya, dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian, maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dan tingkat bunga yang berlaku di pasar diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan bersangkutan. Oke, jadi zaman dulu, sebelum ada Undang-Undang Cika, sebentar. Dividen itu dia ada 3 jenis. Kalau yang menerima badan, itu bisa masuk ke PPh 23. Kalau kepemilikannya di bawah 25%. Kalau kepemilikannya di atas 25% itu non-objek. Terus diterima oleh OP itu PPh 4 ayat 2. 4 ayat 2. Mana 10%. Kalau yang ini kan 15% ya tarifnya. Dan yang ketiga bisa menjadi non-objek ketika investnya minimal 25%. 25, 26%, kepemilikannya 27%, supaya di situ menarik investor ya, supaya lebih banyak untuk menanam saham. Gitu. Ini dulu seperti ini, Undang-Undang Cika. Dan sebenarnya sampai saat ini konsepnya masih seperti ini. Hanya saja begitu ada Undang-Undang Cika, dividen yang diterima oleh badan atau OP itu bisa menjadi non-objek semuanya. Jadi tidak melihat syarat yang ini. Syaratnya ditambahin. Nah, syaratnya seperti apa aja? Kita akan masuk ke yang di sini. Dividen dalam negeri, kalau untuk OP, itu bisa menjadi non-objek selama dia memenuhi 3 hal. Bisa lihat di PMK 18/2021 ya, syarat-syaratnya apa saja. Nah, yang pertama, dividen itu harus diinvestasikan lagi.
reinvest. Wah, kok jelek sih tulisannya ya? Syaratnya, sebentar. Reinvest. Kalau di dalam PMK 18-nya itu dibilang dalam jangka waktu tertentu. Yang mana dalam jangka waktu tertentu itu 3 tahun. Dan yang ketiga, dia harus rutin menyampaikan laporan realisasi. Reinvestnya pun juga diatur, harus diinvestasikan lagi ke instrumen apa saja. Nah, instrumen-instrumennya itu juga diatur di PMK 18 2021. Nanti bisa dicari ya. Pokoknya ini kumulatif. Ketika orang pribadi, kita ngomongin orang pribadi dulu. Ketika orang pribadi dapat dividen, kemudian dividen itu tidak dikonsumsi, yang mana dividen itu di-reinvest, dalam ada holding periodnya 3 tahun, dan disampaikan laporan realisasi. Laporan realisasi. Di DJP online ada ya laporan realisasi untuk dividen ini. Kalau memang tiga-tiganya ini dilakukan, maka atas dividen itu tidak dilakukan pemotongan. Jadi sekarang ini tidak ada pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 yang 10% yang diterima orang pribadi. Dulu kan ini ya, mau dikonsumsi, mau diinvestasikan kembali, orang pribadi yang memperoleh dividen, ya sudah, nanti si perusahaan pemberi dividen, dia motong 10%. Tapi kalau sekarang tidak. Andai kata si WP ini tidak melakukan ini, nanti skemanya WP ini harus setor sendiri. Store sendiri 10%. Dia bikin billing sendiri, store sendiri. Begitu. Bukan perusahaan pemberi dividen lagi. Ya. Oke ya, clear ya kalau yang WPOP ya. Tapi Bapak Ibu sudah paham kan ya dividen itu gimana ketika memang si perusahaan dia punya laba, gampangnya gini ya. Ada laba, kemudian laba itu bisa digunakan untuk operasional perusahaan atau bisa dibagikan ke pemegang saham. Nah, ketika si pemegang saham ini dia menerima itu, bagian labanya itu atau disebutnya dengan dividen, maka disitulah sebenarnya muncul ada skema pemotongan. Kalau dulu ya, kalau orang pribadi dipotong 4E2 final, tapi kalau sekarang kalau dia tidak memenuhi syarat, ya sudah, berarti dia harus setor sendiri. Kalau dia nggak mau setor pajaknya, itu tadi, dia harus menginvestasikan lagi, harus diinvestasikan 3 tahun, dan harus menyampaikan laporan realisasi di DJP online. Nah, kalau WP badan tanpa syarat, ya, begitu perusahaan PT atau CV dia punya kepemilikan saham di perusahaan lain, kemudian dia menerima dividen, sebenarnya syaratnya cuma satu ya. Dividen itu dibagikan berdasarkan RUPS. Ya, kalau setahu saya kalau RUPS yang memang benar-benar RUPS itu kan ada akta notarisnya ya. Harus ada akta notaris dilaporkan di Kemenkumham. Nah, kalau badan begitu dia dapat dividen, dia tidak perlu lagi ada syarat kepemilikannya minimal 25%. Kepemilikannya berapapun 5%, 10%, yang menerima perusahaan, badan itu dia non objek. Ya. Jadi gini, saya ulangin. Tapi kalau misalnya nih ya, badan menerima dividen, tetapi dividen itu dibagikan tidak berdasarkan RUPS, maka itu masih ada pemotongan 23, 15%. Tapi jarang ya, perusahaan itu biasanya kalau mau bagi dividen ya melalui RUPS. Ya. Badan. Si badan inilah investinya atau yang menerima uangnya. Terus pemegang sahamnya OP. Pemegang sahamnya badan. Ketika si badan ini memberikan dividen ke OP, itu tidak ada pemotongan PPh 4E2. Nanti OP tinggal ada dua, bisa menjadi non-objek, atau bisa
nanti pajaknya setor sendiri. Nah, kalau badan ngasih dividen ke sama-sama badan, maka itu non-objek. Sudah tidak ada skema pemotongan PPh 23 lagi umumnya. Begitu. Tanpa syarat. Nah, ini nggak usah ya kalau yang ini. Penghasilan dari luar negeri tidak melalui BUT. Yang paling penting kita pahami yang ini. Baik dividen interim itu ya dividen yang dibagikan di tahun berjalan, pokoknya semua dividen. Ini ya sebenarnya untuk slide-nya penjelasan lebih lanjutnya dasar hukumnya, Bapak Ibu kalau memang punya penghasilan, ada penghasilan dari dividen, lihat di pasal 15, 16 PMK 18 2021. Nah, ini dividen dari dalam negeri, kita harus melihat yang menerima orang pribadi atau badan. Dikecualikan dari objek pajak dengan syarat dividen yang diterima atau diperoleh ini harus diinvestasikan dalam jangka waktu tertentu. Yang mana sejauh ini peraturannya masih 3 tahun holding periodnya. Kemudian pembagian dividen yang dikecualikan dari objek PPh ini dilaksanakan berdasarkan RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Yang mana RUPS itu biasanya ada akta notarisnya untuk pertanggungjawaban ke Kemenkumham ya. Atau pembagian dividen interim. Bisa juga pembagian dividen interim yang dia dibagikannya di tahun berjalan. Nah, jika diinvestasikannya kurang dari dividen yang diterima, katakanlah dividennya dapat 1M, amin gitu ya. 1M. Kemudian 500 juta itu atau 700 juta diinvestasikan, 300 juta tidak diinvestasikan. Maka nanti atas yang 300 juta dividen yang tidak diinvestasikan itu dia harus disetorkan sendiri. Ya. Tapi kan ini gimana ya? Orang-orang kaya gitu, kalau misalnya dapat dividen banyak, ya nggak mungkin ya dikonsumsi, pasti diinvestasikan kembali, iya nggak sih? Gitu kan peraturannya nih. Ya intinya gitu, saya nggak, ini direkam kan ya? Ya intinya gitu ya. Kebanyakan kalau memang orang-orang kaya dapat dividen besar, pasti di-reinvest. Kalau kayak cuman kayak saya gitu ya, pasti dikonsumsi ya, saya nyetor sendiri lagi gitu. Jadi memang agak gimana gitu. Jika diinvestasikan kurang dari dividen yang diterima atau diperoleh, dividen yang diinvestasikan dikecualikan dari pengenaan PPh. Selisih dari dividen yang diterima atau diperoleh dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan, dikenai PPh. Tata cara pengecualian, melaporkan dividen yang berasal dari dalam negeri dalam SPT tahunan PPh sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi kalau memang dia dapat dividen, kemudian dia diinvestasikan, maka nanti dividen itu penghasilannya masuk ke SPT tahunan yang non-objek, bukan lagi yang penghasilan PPh final itu ya. Kalau kita lihat SPT tahunan orang pribadi. Tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa SKB. Jadi tidak perlu surat keterangan bebas. Itu untuk orang pribadi. Apalagi ya kalau kalau yang diterima badan bisa dikecualikan sebagai objek pajak itu tanpa syarat ya. Jadi WP badan yang dapat dividen itu tidak perlu menginvestasikan dividen itu. Pokoknya WP badan dapat CV lah, CV misalnya atau firma Tika and Partner ya dapat dividen dari PT apa ya Adaro misalnya atau apa gitu. Nah, maka nanti CV atau firma saya tidak perlu menginvestasikan. Begitu saya dapat dividen itu non-objek jadinya. Berapapun kepemilikan saya, 10%, 15%, tidak harus lebih dari 25%, itu jadi non-objek. Kemudian sama juga pembagian dividen ini harus berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim. Tata cara pengecualiannya ya melaporkan dividen ini di SPT tahunan di bagian kolom yang penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan tidak dilakukan pemotongan tanpa perlu SKB. Jadi memang sekarang sudah jarang banget ya atau penerimaan dividen, penerimaan pajak
terkait dividen sudah semakin berkurang di pajak karena memang adanya peraturan ini. Karena banyak sekali badan-badan yang sekarang sudah tidak ada dipotong PPh 23. Sudah menjadi non-objek. Yang perlu kita hati-hati ya. Ketika ada pembagian laba ke anggota CV atau firma. Nah, itu prefer itu bukan yang dimaksud di sini. Beda, bukan dividen. Contohnya pasal 4 ayat 3 itu di situ dibilang juga ya, yang termasuk non-objek ketika pembagian laba. Pembagian laba. Ada ya banyak WP-WP yang mengira ketika misalnya saya dan Bu Arum bikin CV, kemudian ada pembagian laba usaha dari CV itu. Nah, itu bukan termasuk dividen yang dimaksud di situ. Ini contohnya ya. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, CV, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyetoran kontrak investasi kolektif. Nah, itu memang sudah bukan non-objek, karena di situ bukan dividen yang dimaksud dalam pengertian dividen. Gimana ya jelasinnya ya? Ada pertanyaan sebentar. Kalau sudah istirahat dulu ya Tika. Oh ya, udah jam 10. Oh, ada chat, mohon maaf. Jam 10 kita istirahat dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti kita kembali lagi jam 10.30. Ya, ternyata masih banyak. Sampai jumpa jam 10.30. Terima kasih.